Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita bertemu di mata kuliah Multimedia Matematika sesi kedua. Kuliah ini kita akan memulai dengan daring sesuai dengan kesepakatan kita. Saya akan menampilkan PPT session dulu. Baik. Baik. Kuliah multimedia sesi kedua ini kita akan berbicara tentang hal yang berkaitan dengan multimedia. Yang pertama, multimedia itu membutuhkan membutuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja yang harus ada dalam media. Sebab dulu disebut sebagai media itu hanya satu. Multi itu lebih dari satu. Jadi berbagi dalam berbagai elemen-elemen multimedia itu seperti adanya teks. Jadi ada teks. Kalau sudah ada teks saja itu media. Tapi setelah teks ada audio, ya. Kemudian ada juga image gambar, ada juga animasi, ada juga video. Ini bersatu semua, maka itu disebut multimedia. Sehingga nanti ketika Anda mengerjakan tugas kuliah kita, Anda harus membuat beberapa aspek ini. Ya, saya akan jelaskan tag itu apa sih? Tag itu sesuatu yang ada yang menjelaskan, misalnya Anda memberi konsep materi segitiga, ya ada tulisan tentang segitiga. Nah, tulisan segitiga. Nah, kemudian ada image, gambar. Kemudian Anda munculkan gambar segitiga. Anda munculkan gambar segitiga, tagnya, judulnya segitiga, gambarnya adalah gambar segitiga. Kemudian nanti Anda ada suara yang kita buat berkaitan dengan segitiga. Misalnya Anda katakan, teman-teman sekalian ini adalah segitiga. Ada gambarnya, ya, ada tulisannya, ada bunyinya, boleh juga Anda misalnya ada musik. Yang musik itu relevan dengan pembahasan Anda. Jangan musiknya gambarnya segitiga, musiknya jeng-jeng gitu enggak. Itu Anda bisa ya. Nah, kemudian ada video ini jadi dibuat gambar tadi ya. Kalau Anda lihat di apa? Di inilah yang saya ketika saya menjelaskan ini lebih cenderung pada aspek multimedia dari tool text dengan suara nanti ada gambar ya. Kemudian Anda juga boleh menampilkan animasi segitiga itu misalnya dengan menggunakan AutoCAD bisa diputar putar diberi petunjuk kiri kanan dan segala macamnya ya. Kemudian eh, bisa juga penerapan langsung. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana produk membahas tentang persamaan linear. Ada persamaan linear, ada orang dulu tampil, ngomong dulu, memperkenalkan diri dulu, dan segala macam. Jadi media merupakan bentuk jamak dari medium. Dalam komunikasi, media diartikan sebagai saluran, sarana, penghubung, alat komunikasi. Jadi kalau Anda telepon, medianya telepon. Tapi kalau multimedia itu adalah berbagai media, ya. Ada gambar, ada teks, ada animasi, ada suara. Ya paling tidak itu. Ada gambarnya, ada animasi. Karena ini divisualisasikan dalam bentuk teknologi, maka biasanya muncul dalam bentuk video dari identifikasi tadi. Nah, jadi nanti Anda mau menggunakan apa untuk berkaitan dengan media ini? Banyak sebenarnya temuan-temuan yang di ini. Yang paling banyak sering digunakan ada misalnya Anda menggunakan Google. Kegunaannya untuk apa? Yang pertama, Anda boleh bisa mencari materi, mencari gambar di picture,
ya. Bisa mencari suara sekarang ketika Anda merubah suara jadi teks sudah bisa di Google, ya. Ya, dulu misalnya Anda bisa juga menggunakan Yahoo. Ini banyak sebenarnya, tapi di kita yang paling banyak terkenal itu biasanya yang di Google, kemudian Yahoo. Nah, kalau Anda misalnya menggunakan yang lain, ya biasanya ada di Facebook untuk menyimpan, ya. Itu kemudian sebenarnya banyak, banyak, tapi di kita yang banyak digunakan. Nah, karena yang banyak digunakan itu hanya yang ini, ya saya pakai sarankan Anda ke si Mbah Google aja. Oke. Nah, padahal nanti ketika Anda membuat multimedia yang Anda buat, Anda boleh menggunakan laptop atau Anda menggunakan HP. Di HP sudah ada Filmora, ada Kamsa, ada TikTok, ya, dan ada perangkat-perangkat lain yang bisa Anda gunakan. Di laptop mungkin Anda bisa menggunakan Adobe, ya, menggunakan MatCat dan segala macamnya. Nah, itu untuk apa? Untuk mencari gambar. Kalau Anda ingin gambarnya dua dimensi, ya pakai MatCat bisa. GeoGebra juga bisa Anda gunakan. Banyak sekali. Dan itu sebenarnya saya sudah membuat rangkuman di buku petunjuk yang bisa Anda miliki, ya. Oke. Kemudian apa sebenarnya target dari yang dibangun dari perkuliahan ini? Anda sebenarnya bisa aja. Kalau hanya misalnya media suara itu ada biasanya di radio edukasi suara aja, ya. Itu ada suara radio itu biasanya suara, ya. Tapi kalau multimedia itu biasa berbasis online itu ini yang paling banyak digunakan oleh Anda. Misalnya kalau berbasis multimedia pembelajaran berbasis online, Anda menggunakan Classroom, tapi di kampus kita jarang. Biasanya di UT kontraknya dengan Kasub. Dan Miss Corpus Time juga ada, model juga ada. Tapi yang kita biasa digunakan misalnya Anda bisa ngutak-ngatik di rumah belajar, Ubaya Maya, dan segala macamnya. Tapi itu bentuknya hanya semua mata pelajaran. Kalau matematika mungkin sangat terbatas. Anda misalnya membuat latihan soal, itu bisa menggunakan Google Form, di mana Google Form-nya kita modifikasi. eh, Orang bisa membuka di mana saja, kemudian nanti kita bisa periksa di mana saja. Juga aja Office Form, ya, kemudian kuis dan lain-lain. Media pembelajaran biasanya WordPress bisa, Blogshop, tapi ini saya tidak menyarankan ini digunakan. Kemudian perjalanan online banyak, ini Anda bisa lah di berbagai tempat, kemudian media-media yang ini banyak, tapi yang banyak digunakan biasanya ini kalau urusannya tempat, misalnya Anda membahas tentang eh, grafik kartesius itu sebenarnya di apa di map itu kunci kunci dari map itu dari Google dari Google Map itu dari itu apa tadi Garpri Kartesius, ya. Nah, ini pembelajaran jarak jauh yang sekarang seperti ini seperti Zoom dan segala macam banyak digunakan. Kemudian multimedia audio visual itu, ya, ini yang Zoom yang tadi saya jelaskan yang ini, ya. Multi pembelajaran bisa juga rumah belajar itu multimedia itu. YouTube bisa dalam bentuk multimedia. Soalnya apa YouTube? Anda misalnya membuat sebuah materi dalam bentuk PPT, ya, ada animasinya, ada teksnya, kemudian Anda beri suara. Anda beri suara. Maka itu sudah masuk multimedia, kemudian Anda transfer dalam bentuk video, itu sudah masuk. Ya, itu kemudian Anda upload dalam YouTube, maka itu multimedia. Ya. Tapi target dalam perkuliahan ini Anda membuat ada teksnya, ada gambarnya, ada animasinya, ada suaranya. Kalau perlu biar agak seru sedikit, beri musik. Ya, Anda bisa mencari sekarang dengan menggunakan AI apapun bisa. Ya. Bahkan Anda bisa menyuruh materi dan segala macamnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Aplikasi membuat media pembelajaran visual. Nih, nah ini.
Google Slide biasanya untuk membuat slide, ya. Ya. Kemudian Anda bisa label ini presentasi slide, jadi slide-nya berjalan. Rezi juga bisa membuat presentasi frame. Ya, ini biasa di ini dalam bentuk Canva di kotak-katik bisa naik, bisa turun dan segala macam. Kemudian bisa juga video script, di mana Anda membentuk dalam bentuk video, ya. Videonya misalnya gini, Andanya tidak ada tapi teksnya berjalan, gambarnya muncul, bisa juga begitu. Kemudian untuk membuat animasi bisa Animaker, Anda cari, klik aja animaker.com, nanti Anda sesuaikan animasinya yang dibutuhkan untuk bidang matematika gitu. Bisa juga Go Animes, itu video tentang animasi. Powtoon juga bisa, animasi juga, ya. Kemudian Animis juga. Ini tinggal Anda pilih salah satu yang memungkinkan. Kemudian biasanya ada komik, speak, kreator atau kok biasa disebut ada konten kreator. Anda bisa mengadopsi tulisan Anda, tulisan orang, gambar orang, ya. Kemudian Anda dubbing suaranya menjadi Anda. Boleh begitu boleh. Karena kita bukan untuk dipromosikan untuk dijual. Tapi ini untuk tugas perkuliahan. Yang tidak boleh itu gini, Anda mengambil dari orang, suaranya perempuan, tidak Anda ganti, padahal Anda laki-laki, atau sebaliknya. Ya. Anda bisa menggunakan Canva, tapi ini yang banyak yang disarankan oleh saya paling sekitar ini Canva, Canva juga ada. Kemarin sudah dijelaskan, kalau Anda ada yang berbayar, Anda bikin perjanjian ya. Misalnya minggu depan kita akan membuat, Anda kontak Pariklik, dalam seminggu Anda akan bisa berselancar di Canva, di KinesMaster, ya, di Adobe yang gratis, karena dibayar oleh prodi gitu ya. Anda boleh. Nanti Anda tinggal komunikasi ya kalau ketika Anda sudah ditugaskan untuk membuat per kelompok. Siapkan dulu materinya, siapkan dulu. Kemudian ketika Anda mau membuat animasi, membuat visualisasi, gunakan Canva dan sebagainya. Kemudian kegunaan multimedia itu adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik. Jangan karena multimedia Anda jadi rumit gitu. Orang belajarnya jadi pusing gitu. Menarik, ya. Ada warna, ada suara dan segala macam. Nanti saya akan berikan kepada Anda beberapa contoh yang kemarin salah satu contoh sudah diberikan kepada Anda. Kemudian ini mengatasi keterbatasan ruang. Kalau ternyata multimedia yang Anda buat itu bisa di-upload di YouTube, ya, dibuat dalam web, orang bisa membuka kapan saja, ya. Kemudian mengatasi sikap pasif siswa. Maka dibuat yang namanya animasinya dibuat dalam bentuk multimedianya interaktif. Anak bisa menjawab, bisa mengklik. Kemudian mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman. Kenapa ini dibutuhkan? Karena kalau Anda membuat media hanya verbal saja, gambar saja, atau suara saja, itu katanya hasil penelitian Profes, itu hanya dapat satu. Kalau visual saja, suara aja, itu 3,5. Kalau ada tulisan, ada visual, itu 6. Ya, apalagi kalau dalam bentuk menarik. Nah, kemudian landasan membuat multimedia apa saja sih? Yang pertama, landasan filosofisnya. Ya, jadi sesuai pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik. Artinya gini, filsafat negara kita Pancasila, ya, ya, menyarankan pembelajaran itu jangan tendensius ke aspek-aspek yang negatif, apalagi ke arah-arah gitu. Kemudian landasan psikologis, di mana apa yang kita buat multimedia itu harus berorientasi pada taraf perkembangan anak. Landasan teknologi kita sudah maju ke teknologi yang luar biasa. Dalam landasan empiris yaitu penggunaan media pembelajaran itu harus berbasis temuan-temuan, ya, hasil penelitian orang atau apapun. Kemudian prinsip penggunaan, ketepatan antara tujuan. Jadi ketika Anda membuat multimedia jangan lupa tujuan dari pembuatan ini adalah ini. Materinya adalah ini.
Nah, kemudian saya akan tunjukkan materi. Evaluasinya seperti ini. Kemudian dukungan terhadap isi bahan. Anda jangan membuat multimedia yang Anda sendiri menjadi susah. Mencari bahannya, mencari sumbernya, mahal gitu. Kemudian kemudahan memperoleh medianya. Kemudian keterampilan kita sebagai guru untuk membuat. Jadi buat yang Anda mampu. Jangan yang Anda tidak mampu ketika ditanya, Pak, kayak tuh ini ini membuat ini gimana caranya? Oh, saya nggak tahu, saya buat aja. Gitu. Jelaskan makanya multimedia yang kita buat ada medianya, ada multimedianya, ada manualnya, langkah-langkahnya. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dilihat dari fungsinya, ya fungsi atensi supaya perhatiannya bagus, fungsi afektif itu supaya gambar lama itu menggugah emosi. Jadi kalau gambarnya manual, saya nggak ini gitu. Fungsi kognitif itu membangun kemampuan dari gambar tersebut bisa membuat pemikiran kita terbuka. Kemudian pembelajaran lihat dari visual yang dibuat itu harus memang tajam, tajam dalam arti eh, bagus sekali. Nah ini untuk membuat ada ya beberapa tahapan yang harus dilakukan dari mulai dari konsep, membuat desain, material, mengumpulkan, pembuatan dan segala macamnya. Nah ini nanti saya akan kirimkan berkas ini. Ya, Anda tidak bisa membuat materinya tiba-tiba. Gitu. Anda harus membuat dengan terencana dan segala macam. Kemudian aspek yang harus dikembangkan dalam metode sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau Anda membuat kurikulum terbaru, ya kurikulum. Sesuai dengan kompetensi. Nah, makanya tujuan kompetensinya harus dibuat. Dapat membangkitkan minat siswa, harus membangkitkan dengan melihat gambar juga orang menjadi atensinya tinggi. Gitu. Jangan pas keluar, gambarnya gini-gini aja. Gitu. Menarik, mudah dipahami, jadi memudahkan. Kemudian disertai petunjuk dan penggunaan. Kemudian interaktif, konsep interaktif menurutan instruksi yang dapat disesuaikan. Dapat menerima jawaban, respon, atau pekerjaan siswa dan adanya impan baik. Ya. Kemudian pengembangannya adalah menggunakan gambar yang lebih menarik, menggunakan efek suara, musik. Anda boleh matematika ngajarin pakai musik, menggunakan animasi, gerakan-gerakan. Kalau kemarin Anda ikut kuliah pertama, itu saya sudah contohkan. Ada permainan kalau perlu, tapi tidak wajib. Tapi ada latihan soal, minimal munculkan satu, dan ada umpan balik. Kemudian langkah-langkahnya merumuskan tujuan pembelajaran, mengklasifikasi tujuan, memilih peristiwa, menentukan perangsangan, dan mendaftar media itu. Kalau Anda mau daftar boleh. Kemudian menentukan media yang dipilih yang digunakan. Ini langkah-langkah ini saya sebenarnya berikan kebebasan kepada Anda untuk membuat. Nah, kemudian ini tugas nanti. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kuliah multimedia itu produk by produk. Jadi nilai UTS itu ada di tugas individu yang nanti dikumpulkan di akhir. Jadi tugas individu itu membuat media sederhana berisi animasi, teks, suara, video. Pilih misalnya animasi dan teks, suara dan teks, animasi dan video. Boleh gitu, pilih. Ya, itu biasanya Anda membuat PPT yang sederhana tapi harus ada animasinya. Nah, kalau tugas kelompok wajib multimedia. Ada suara, ada musik, ada gambar, ada animasi, juga ada penjelasan. Nah, kemudian rincian dari tugas ini nanti saya akan berikan kepada PJ. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.